Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN Surabaya Cikusi, yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan kami selaku pembawa acara menyampaikan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu acara diseminasi penerapan dan pengalaman budaya positif di sekolah SD Negeri 2 Racebosi oleh CGP Angkatan 9 Bapak Solikin SPD. Sebelum acara kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga acara yang akan kita laksanakan membawa berkah manfaat untuk kita semuanya. Mari saya berikan ala hadiniya Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan yang bersama akan disampaikan oleh Ibu Kepala SDN 2 Racebosi kepada Ibu Hafidatul Nikmah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 2 SD Negeri 1 dan 2 Racebosi, yang kami hormati juga Bapak Solikin SPD selaku CGP Angkatan 9. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara diseminasi penerapan dan pengalaman budaya positif di sekolah SD Negeri 2 Racebosi. Semoga acara ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian untuk tambah ilmunya pada kita semua, sehingga acara ini bisa berjalan lancar kedepannya bagi Bapak CGP Angkatan 9 Bapak Solikin SPD, dan untuk memberikan semangat kepada yang lain, semoga nantinya bisa mengikuti CGP yang seterusnya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan selanjutnya adalah pemaparan dan penyampaian penerapan dan pengalaman budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 9 kepada Bapak Solikin SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurana alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati kepada Ibu Kepala Sekolah SD 2 Racebosi, yang kami hormati semua Bapak Ibu guru beserta karyawan SD 2 Racebosi, beserta teman-teman dan tamu undangan dari SD 1 Racebosi. Langsung saja pada kali ini saya akan menyampaikan sesi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum saya menyampaikan materi siang hari ini, saya mengikuti CGP Angkatan 9 ini karena ingin mengembangkan potensi saya sebagai guru, kemudian
melihat teman-teman senior saya, Ibu Sulfa Ardiani, Angkatan 7, Bapak Kuanto dan Bapak Jenderal yang sudah lulus guru penggerak. Beliau-beliaulah yang memotivasi saya agar bisa dan mau mengikuti program ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, Mas Yunus, Mbak Dwi, Pak Nurul, Bu Susi, Bu Mita, dan semuanya mengikuti program ini. Masih ada kesempatan sampai angkatan 13 nanti. Tepuk tangan. Dan hari ini untuk angkatan 11 terakhir tanggal 27 ini sampai jam 11 sekian. Mudah-mudahan belum 2359 belum terlambat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sesi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Next. Salam dan bahagia, kita harus berbahagia ya, karena Pak fasilitator itu selalu menyuruh kita bahagia, khususnya untuk yang peserta CDP. Agenda pada siang hari ini adalah disiplin dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi. Berikutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya restitusi, 5 posisi kontrol. Yang terakhir restitusi, segitiga restitusi. Perubahan paradigma kegiatan kepatangan. Next. Siapa pemegang kontrol genggaman tangan? Yang dapat memegang kontrol atas kepala tangan kita adalah diri kita sendiri, tergantung seluruh kebutuhan dasar kita. Peran guru, peran guru seperti petani hanya bisa menjaga kesuburan tanah dan benih, tetapi tidak bisa merubah sifat dasar tumbuhan tersebut. Artinya kita sebagai guru adalah bandingkan seorang petani yang selalu merawat tanamannya, merawat tumbuhan agar tumbuhan tersebut bisa tumbuh berkembang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian halnya siswa kita rawat, kita bina, kita bimbing agar mereka sampai ke tujuan yang diinginkannya. Berikutnya, psikiater dan pendidik. Seorang tokoh ilmuwan, Dr. William Glasser, dalam teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Stimulus respon, teori kontrol. Next. Pembelajaran 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana kemerdekaan itu harus ada disiplin yang kuat. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Maksudnya disiplin diri yang memiliki motivasi internal.
Yang kedua, berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai namun dalam budaya kita. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik atau di dalam dirinya sendiri akan melekat dalam jangka panjang. Motivasi yang tidak berpengaruh adanya hukuman maupun hadiah. Mereka akan tetap menjunjung tinggi nilai kebajikan hingga mencapai tujuan mulia. Yang kedua, sebagai pendidik kita mempunyai tanggung jawab besar menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya kalau motivasi intrinsik itu dari dirinya sendiri, dari anak tersebut. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dias Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar komunikasi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar
kompetensi lulusan yang diharapkan. Pembelajaran 2, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Menurut Dian Goshen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman eksternal. 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, memperhitungkan konsekuensinya. Sebenarnya mereka sudah menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal dari luar. Untuk menghargai diri sendiri internal, faktor internal, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi perilakunya dari keinginan sendiri. Next. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara memikirkan konsepsi keteladanan sikap merdeka. Next. Hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang ketiga, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Yang keempat, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi awalnya sudah membuat kesepakatan. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol dan lain-lain. Next. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah
kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Afi Cohen dan kawan-kawan pada tahun 1993. Lanjut. Penelitian Afi Cohen, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan terakhir penghargaan menghukum. Motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf-huruf atau kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri. Maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pembelajaran 3 tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjaga keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang
penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kita pastinya menggunakan helm ketika bepergian menaiki motor. Kenapa alasannya memakai helm? Karena itu adalah faktor keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pada waktu pandemi, kita semua dianjurkan untuk memakai masker. Apa tujuannya? Adalah untuk menjaga kesehatan, agar tidak tertular virus dari orang lain. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Next, itu salah satu contohnya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas termasuk pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, betul. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia itu membutuhkan kebutuhan dasar dan harus dipertahankan, harus dicari untuk sehingga kebutuhan dasar kita terpenuhi. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Satu, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Dua, cinta dan kasih sayang. Tiga, kebebasan. Empat, kesenangan. Lima, kekuasaan. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Maksudnya Mas Yunus juga memerlukan kebutuhan biologis, betul ya? Pasti semua. Berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kasih sayang dan rasa
terima, love and belonging, kasih sayang. Setiap manusia itu membutuhkan kasih sayang. Nah, ngono. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dari dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi anak-anak itu membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian dari guru, dari orang tua, sehingga anak-anak itu merasa nyaman. Nah, ketika nyaman, belajarnya akan semangat. Ketika seorang murid atau anak-anak kita melihat guru masuk ke kelas dengan senyum, pasti mereka akan enak, nyaman, bahagia, dan tidak merasa takut. Tapi kalau kita masuk ke dalam kelas dengan posisi dan muka cemberut, ngemedong, mendeleng, nah pasti mereka akan takut. Dia tidak akan bisa mengekspor kegiatan pembelajarannya. Next, penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui dan atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi suatu penguasaan atau kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, dengan kekuatan, dengan power kita, dengan kemampuan kita bisa mencapai sesuatu yang diinginkan. Kebebasan, freedom. Mohon Pak. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan hidup, mampu mengendalikan arah hidup seorang anak. Anak-anak yang kebutuhan yang tinggi mengingat pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, kita terlalu terpengaruh oleh orang lain. Nah, di sini anak-anak diberi kebebasan agar mereka bisa mengekspor hobinya, keinginannya, gaya belajar mereka agar dia bisa berkembang. Kesenangan, fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Leicester menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi. Jadi kesenangan ini sangat berpengaruh sekali terkait dengan keberhasilan kita, cara mengajar kita. Kalau anak-anak kesenangan ini bisa bisa mempengaruhi kesusahan belajar mereka. Dengan hati senang, gembira, mereka akan mudah menerima pelajaran, menerima materi. Seperti itu. Mana Pak? Itu. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Artinya dunia atau tempat kita yang kita tempati ini adalah suatu tempat, suatu gambaran representasi angan-angan kita. Awake dhewe iki sok ben iso apa, duwe apa, itu adalah representasi dari semua yang kita inginkan. Termasuk murid, pasti semua mempunyai cita-cita, pasti semua mempunyai keinginan agar keinginan tersebut
tercapai, maka kita sebagai guru harus membimbing mereka sampai ke tujuan. Pembelajaran 5, posisi kontrol. 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. 2. Membuat orang merasa bersalah. 3. Teman. 4. Monitor atau pemantau. Terakhir, manajer. Lanjut. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kenapa kamu kok terlambat? Pasti semuanya teman-teman ada yang pernah mengalami tersebut ya. Dengan suara halus seperti itu. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, pada posisi teman ini, guru seolah-olah menjadi teman dengan memberikan solusi atau pendekatan terhadap murid tersebut agar tidak melakukan kesalahannya lagi. Monitor atau pengamat, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjaga posisi pemantau. Manajer, pada posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang keenam, seketika restitusi. Nah, dari gambar seketika restitusi ini ada tiga ya. Ada 3 tindakan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Next, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari seketika bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan dan dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita sampaikan dengan lembut, agar mereka itu tidak merasa bersalah. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Dari bahasa itu, anak-anak akan bisa berubah, bisa menyelesaikan masalah tanpa kita menyalahkan mereka.
Next, validasi kebutuhan. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengerti kebutuhan. Yang keempat, murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada tidak menghakimi atau memojokkan murid. Contohnya, kamu bisa juga melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Dengan kalimat itu, anak-anak tidak merasa terintimidasi. Dan kemudian anak-anak atau murid tersebut bisa mengetahui mana kesalahan saya, mana yang harus saya perbaiki. Seperti itu. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, terkait dengan menanyakan keyakinan kelas seperti ini, contohnya Mbak, kalau ada. Ya. Contohnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya pada apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Contoh seperti ini. Ketika anak datang terlambat, kesiangan, maka kita tanya kepada mereka, nah, apa yang termasuk menjadi keyakinan kelas kita. Contoh misalkan tidak terlambat ketika masuk kelas, itu datang tepat waktu, seperti itu. Next, lanjut Mbak. Bisa diputar Mbak? Yang video itu ikut bisa. Ya bisa ya wes. Terakhir Mbak, terakhir. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Terima kasih semuanya. Semoga pemaparan dari Bapak Solikin memberikan kita kecerahan, menambah perbedaan ilmu kita berkaitan dengan penerapan budaya positif di sekolahan, bagaimana menghadapi anak-anak dengan berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang, dan tujuannya adalah utamanya adalah membuat anak menjadi anak yang dapat menjadi bagian yang sangat membanggakan untuk negara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara yang kita laksanakan pada siang hari ini. Semoga membawa berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri segala kehilafan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.